Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Para master dari tiga jajaran surgawi tidak sabar untuk meninggalkan tanah jahat ini lebih awal. Mereka tidak ingin tinggal selama 1 menit dan detik. Dihadapi oleh orang misterius yang dapat membalikkan waktu dan ruang, mereka merasakan ancaman besar dan seberapa jauh mereka ingin bersembunyi. Dalam waktu dan ruang ini mereka tidak dapat melakukannya, yang terlalu pasif dan berbahaya. Kekuatan waktu berfluktuasi hebat, menyaksikan sosok ketiganya dan Chen Nan menghilang, tetapi tiba-tiba Chen Nan sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba berhenti, mereka muncul lagi di makam setan. Kenapa berhenti? Demeng Sheng bertanya dengan gugup, takut akan sesuatu yang tidak terduga. Aku ingat bahwa sejak kita tiba di ruang dan waktu bersejarah, kupikir kita harus pergi ke Taiko, kalau tidak akan terlalu menyesal. Kita harus mencari tahu situasi pada waktu itu dan memahami apa yang terjadi. Lagi pula, menurut orang misterius itu katakanlah, para dewa kuno akan kembali dalam 10.000 tahun. Kita harus memiliki lebih banyak informasi dan bersiap-siap sedini mungkin. Petik 2. Pergilah. Taiko. Nah, kau, gila. Fazu memandangnya dengan heran, dan bertemu dengan seorang pria misterius telah membuatnya ketakutan. Jika dia pergi ke Taiko, dia akan tahu orang seperti apa yang akan dia temui. Nangong Xianer juga sangat menentang, mengatakan, tidak, Anda tidak bisa berada dalam bahaya lagi. Tujuan Anda telah tercapai. Itu terlalu berbahaya pada zaman kuno. Jika bertemu dengan langit legendaris dan Huang Tian, kita akan mati tanpa penguburan, tempat. Chen Nan sangat ingin kembali ke periode archaik. Dia ingin memahami beberapa hal dan berkata, apakah kalian tidak ingin mengambil inisiatif di masa depan? Jika Anda tahu dengan jelas apa yang terjadi pada archaik, tindakan apa yang akan diambil oleh para dewa archaik, kami bukankah itu yang memimpin? Anda dapat mengaturnya dan mempersiapkannya lebih awal. Petik 2. Sejujurnya, Chen Nan memang memiliki ide untuk menjelaskan 3 tuan besar di zaman kuno. Bagaimanapun, ketiganya tidak baik, tetapi dia takut mengubah sejarah. Tapi tentu saja ada tempat di mana Anda harus mengambil risiko. Waktu berbalik, ruang redup, dan 4 tuan langit terakhir berteriak serempak. Mereka bolak-balik ke saluran ruang waktu, cahaya kekacauan berkedip, dan kemudian langit bersinar. Mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu bersejarah yang tidak diketahui dengan sangat cepat, dan tujuan mereka ada di mana saja di era Taiko. Sial, aku ingin membunuhmu. Teriak De dengan kasar. Jika Anda belum pernah melihat orang yang misterius, dia mungkin tidak begitu bersemangat, tetapi sekarang dia tahu secara mendalam bahwa membalikkan waktu dan ruang dan kembali ke zaman kuno tidak lebih aman daripada memasuki dunia masa depan, dan juga penuh dengan bahaya besar. Fazu dan Nangong Xianer juga tampak sangat pucat, dan mereka memandang Chenan dengan tatapan yang buruk. Jika tidak melalui ruang dan waktu yang perlu dikendalikan Chenan, mereka benar-benar ingin segera menanganinya. Langit berbintang yang luas, bintang-bintang yang cerah bersinar, dan 4 penguasa surga, bergegas menuju zaman kuno di dunia kuno melawan lintasan waktu. Saya tidak tahu berapa lama, dan keempatnya merasakan suasana yang sangat berbeda. Itulah perubahan-perubahan kehidupan, yaitu presipitasi tahun tanpa akhir, yang merupakan titik awal dari waktu tanpa batas. Mereka tahu bahwa Taiko semakin dekat, dan mereka akan kembali ke zaman ketika para dewa bersinar, dan itu juga merupakan momen cemerlang terakhir. Ini adalah era yang sangat kompleks dan kompleks. Setelah cahaya bintang yang indah menghilang, dan setelah cahaya ilahi yang kacau tak berujung menghilang, sebuah daratan luas muncul di mata 4 tuan surga. Perubahan tak berujung datang dalam napas berat, ini adalah negara ilahi zaman kuno. Itu datang. Sudah dekat lagi. Keempat tuan besar surga akan bergegas ke zaman kuno dalam mitos dan legenda. Akan menyaksikan tahun-tahun yang mulia sekali. Namun, pada saat ini, gelombang volatilitas datang dari udara, dan lautan kekuatan besar datang dari seluruh dunia, benar-benar menghalangi jalan mereka ke depan. Cahaya kacau tak berujung berkedip, benar-benar memblokir waktu dan ruang di depan. Ini, waktu dan ruang telah terputus. Keempat tuan itu terkejut, ada kekuatan yang tak terbayangkan. Potong jalan ke zaman kuno. Apa yang terjadi? Meskipun Demeng sangat enggan untuk memasuki era Taiko, situasi ini tiba-tiba terjadi pada saat itu. Itu juga memenuhi hatinya dengan keraguan dan ingin mencari tahu. Di wajah Nangong Xianer yang menawan, gaya tak terbatas perlahan-lahan menghilang, perlahan-lahan mengungkapkan keadaan yang sangat bermartabat, dengan mengatakan, ini, di luar kekuatan imajinasi, potong semuanya. Apakah untuk memblokir semua orang? Petik 2. Fazu juga bertanya-tanya, ya, beberapa orang tidak ingin generasi mendatang datang ke Taiko untuk menjelajah. Siapa yang meletakkannya? Chen Nan berdiri dengan tenang di kekosongan, melihat kekacauan yang tak ada habisnya di depannya, dan dalam trans, dia bisa melihat tanah buram di depannya. Mengenai masalah ini, 3 lainnya tidak tahu, yang benar-benar tidak mudah ditebak. Tapi bagaimanapun juga, pria yang meletakkan kantong besar seperti itu pasti memiliki MP yang tak terbatas. Mungkin itu adalah Master Taiko, mungkin kekuatan bermusuhan mereka. Keempat orang saling melirik diam-diam, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah lama, mereka akhirnya menebak situasi yang paling mungkin. Ini, tampaknya apa yang disebut Tuan, telah menyegel Taiko. Karena, mereka merasa bahwa hanya keberadaan ilusi ini yang tampaknya memiliki kekuatan seperti itu. Chen Nan ingin menerobos dan mencoba, dan hasilnya menyebabkan perubahan mendadak pada wajah 3 master utama lainnya, tetapi untungnya tidak ada yang terjadi.
Pesona yang semrawut itu terlalu kuat, dan kekuatan waktu dan ruang nyaris tak bisa menahannya. Archaik mendekat begitu dekat, tetapi setelah itu terputus. Tidak hanya Chen Nan, tetapi tiga lainnya juga memiliki beberapa penyesalan. Meskipun Fa Zu dan Nangong Xianer juga merupakan tokoh kuno, mereka tidak tahu banyak rahasia penting. Chen Nan menyesali, tampaknya kita benar-benar akan kembali tanpa pamrih. Tepat saat Chen Nan akan pergi, cahaya nyala tiba-tiba muncul dari kekacauan berkabut, gelombang tsunami melambai, dan kekacauan Holy Divine Brilliance pecah. Itu, Demeng membuka matanya dengan terkejut, gemetar, ini 4 kekuatan yang bergegas dari dunia kuno. Memang itu adalah 4 kekuatan ilahi yang mempesona yang ditembus oleh ruang dan waktu kuno yang remang-remang, mereka menerobos zona kacau segel dan bergegas menuju tuan dari 4 peringkat surgawi. Keempat tiba-tiba tegang dan bersemangat. Booming, 4 suara keras, waktu dan ruang kuno bergetar, dan keempat kekuatan bergegas. Cancan Divine Light menghilang, dan 4 dedaunan hijau jatuh, berhadapan dengan kekacauan yang tak berkesudahan. Sepertinya aneh. Terobosan datang dari 4 daun hijau. Keempat tuan mengulurkan tangan secara tidak sadar untuk mengambilnya, dan tidak ada lagi kekuatan magis di dalamnya. Dalam proses menerobos segel yang kacau, itu telah habis. Klik. Dengan bunyi berderak, sepotong daun hijau tiba-tiba hancur, meskipun ia bergegas melewati segel kekacauan, itu tidak tahan terhadap kekuatan mengerikan dan akhirnya dihancurkan. Sangat disayangkan bahwa 4 master tingkat atas merasa hebat. 3 daun hijau jatuh ke bawah. Diambil oleh mereka, pedang biasa, tapi itu disuntikkan ke dalam kekuatan ilahi tertinggi sebelumnya. Pada daun cian, ada noda darah yang mengejutkan, 1 daun dan 1 darah. Mereka adalah, hidup, hancurkan, publik. Apa artinya ini? Keempat master surgawi mengerutkan kening pada saat yang sama, dan ada ahli di dunia Taiko yang mengirimi mereka pesan tertentu. Namun kekurangan daun hijau sepertinya sulit dipahami. Nangong Xianer berkata pada dirinya sendiri, dikombinasikan dalam urutan yang berbeda, ia memiliki arti yang berbeda, semuanya hancur, semua makhluk hidup hancur. Menghilangkan semua makhluk hidup. Jika Anda menggunakan metode eliminasi, tampaknya hanya penghancuran segalanya, dan penghancuran segalanya berikutnya masih koheren. Namun, daun keempat rusak dan tidak dapat dipulihkan. Itu adalah variabel. Kata itu hilang. Makna itu mungkin akan berbeda 180.000 mil. Petik 2. Dia benar, kata keempat adalah variabel. Variabel daun keempat, yang paling tidak dapat diprediksi, adalah kata yang paling kritis, tetapi sayangnya itu hancur, sehingga 4 master tingkat utama tidak bisa mendapatkan informasi akhir. Mereka juga ingin menerobos segel kekacauan dan menyebarkan berita, tetapi keempat menemukan mereka sia-sia. Dan dunia kuno itu, tidak ada lagi fluktuasi kekuatan. Keempat tuan surga penuh penyesalan yang tak ada habisnya. Seseorang harus menyampaikan sesuatu kepada mereka, tetapi mereka tidak menerima informasi lengkap pada akhirnya. Sangat disayangkan. Waktu berlalu dengan cepat, mereka berempat maju melampaui kecepatan cahaya sepanjang sungai panjang sejarah, kali ini mereka akan kembali sepenuhnya. Di bawah ruang dan waktu historis yang tak terbatas, Chen Nan dan mereka terbang dengan cepat. Sejak zaman kuno, sampai 10.000 tahun, 8.000 tahun, 5.000 tahun dari waktu dan ruang realitas, hingga 100 tahun. Chen Nan telah mampu mengendalikan kekuatan waktu dan ruang dengan baik. Tidak akan ada lagi kesalahan saat mereka mulai. Tujuannya terletak di ruang awal Dewa Ruang Waktu. 80 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Dalam 1 tahun, itu akan segera kembali sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, di sungai yang panjang, di bawah sinar bintang-bintang yang tak terbatas, seekor raksasa bergegas menuju mereka dengan gigi dan cakar yang terbuka. Sial, apa itu? Teriak Demeng dengan kaget. Chen Nan, Fa Zu, dan Nangong Xianer juga segera berubah warna. Mereka takut akan perubahan yang mengerikan ketika mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Tidak diragukan lagi mereka mengalami pertemuan yang sangat disayangkan. Itu adalah cacing dengan panjang ribuan kaki, berwarna hijau gelap, berkilauan dengan cahaya aneh, bahkan menembus saluran luar angkasa, dan mereka pergi menuju Chen Nan. Fa Zu berteriak, cepat, aku ingat, ini adalah monster waktu dan ruang, kembalilah ke waktu dan ruang nyata, kalau tidak kita akan berada dalam masalah besar. Di ruang dan waktu tanpa akhir, ada semacam monster-monster yang penuh dan kacau, mereka dapat melahap semua jenis energi, dan mereka dapat dengan mudah menembus terowongan ruang waktu. Tidak diragukan lagi, Chen Nan sangat sayangnya bertemu dengan monster liar yang langka di dunia ini, melayang di tahun-tahun tak berujung dari waktu dan terowongan ruang yang membingungkan. Hari ini, mereka bertemu dengan Chen Nan dalam perjalanan pulang. Fa Zu tidak takut pada kekuatan monster liar ini, tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka dalam ruang dan waktu bersejarah ini, tetapi monster mengerikan ini tidak memiliki batas. Untungnya, bagaimanapun, itu sangat dekat dengan waktu, ruang, dan waktu yang nyata. Pada saat itu, ketika monster kosong itu mendekat, ruang itu hancur, dan cahaya yang tak berujung bersinar. Chen Nan bergegas keluar dari saluran ruang waktu. Teriakan seru datang, dan di ruang dewa besar waktu dan ruang, para dewa melihat Chen Nan dan mereka berempat menghilang, dan kemudian mereka menemukan bahwa mereka telah kembali. Ya, meskipun Chen Nan telah lama melayang dalam ruang waktu historis, belum ada perubahan dalam ruang waktu nyata. Apa itu? Ya Tuhan, apakah itu naga? Itu jelek, bukan naga, tapi serangga.
Selain Chenan dan mereka berempat pulang dengan lancar, seorang tamu tak diundang mencuri, dan waktu dan ekor monster ruang angkasa mengikuti keempatnya ke dunia nyata. Chenan, Fazu, Demeng, dan Nangong Xianer semua ingin segera membunuh monster berkaki 1000 ini. Tubuh serangga hijau tua sangat marah, Anda bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, bisa dibandingkan dengan penguasa surga. Rupanya itu adalah makhluk yang bijaksana, dan ketika melihat 4 tuan dari Ordo Langit mendekatinya, ia menyadari bahayanya, melingkar seperti ular, dan melayang di atas langit. Namun, bagaimanapun, ada 4 tuan dari peringkat surgawi, dan tidak akan ada kejutan dalam berurusan dengan monster seperti itu. Namun, pada saat ini, suara bernada tinggi tiba-tiba datang dari atas langit, monster ruang dan waktu, hewan peliharaan dewa tak tertandingi ini benar-benar datang, jangan bunuh. Tidak peduli keempat orang Chenan, atau para dewa di ruang ini, mereka dapat mendengar siapa yang membuat suara ini, dan ternyata adalah Tuan Iblis, Tuan. Sebuah telapak tangan besar jatuh dari langit sebuah monster ruang waktu 1000 kaki tertangkap di tangan, sebelum monster itu dilawan dengan keras, telapak tangan besar itu memotong sebuah ruang dan melemparkannya ke dalamnya. Pesulap yang kuat, monster waktu dan ruang menghilang, dan telapak tangan raksasa juga menghilang. Namun, segera setelah cahaya melintas, seberkas cahaya terang ditembak dari tinggi di atas langit, dan sesosok terhanyut di sepanjang cahaya ilahi dan muncul di depan 4 tuan di tanah. Ini adalah seorang pria muda yang tinggi, dengan rambut panjang seperti tinta, alis pedang ke pelipisnya, dan wajah terpotong seperti pisau, tetapi tidak ada yang akan menganggapnya sebagai pemuda, seperti yang dapat dilihat dari matanya yang berliku-liku, ia harus menjadi pengalaman tanpa akhir kuat bertahun-tahun. Setan Lord, seru Chen Nan. Pria itu tampak hampir sama, kecuali bahwa rambut hitamnya berbeda dari rambut putih monster itu. Fazu dan Nangong Xianer juga terkejut, pada akhirnya, mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan kehilangan suara mereka. Itu kamu tidak mati. Kamu belum terbunuh oleh saudaramu Raja Setan. Nangong Gongxian dan Fazu sangat terkejut, mereka memandang orang di depan mereka dengan sangat luar biasa, dan beberapa tidak mempercayainya. Chen Nan juga sangat terkejut, melihat orang ini yang hampir konsisten dengan penampilan iblis, dia hampir menganggap pihak lain sebagai orang gila kuno itu. Apakah kamu tidak terbunuh oleh iblis? Fazu merasa agak kering, tapi ini adalah kekuatan super legendaris, saudara dari iblis abadi, seorang yang sudah lama mati di Taiko bagaimana penguasa periode bangkit dengan baik. Nangong Xianer juga curiga dan berkata, legenda adalah bahwa iblis membunuh kerabatnya dan membunuh dirinya sendiri untuk membunuh musuh. Dia menggunakan teknik yang hampir membahayakan diri sendiri dan mengumpulkan sejumlah besar energi untuk menghancurkan musuh. Bukankah kau mati dalam pertempuran itu? Legenda itu tidak dapat dipercaya. Aku hampir mati, tetapi kakak laki-lakiku lebih suka jiwanya hampir hancur, dan juga menyelamatkan jiwaku, sehingga aku bisa lepas dari bencana. Tubuh agung seperti iblis, mengungkapkan momen yang mengerikan. Kata-katanya sangat sederhana, meskipun menjelaskan alasan kepada para dewa, tetapi tampaknya mengatakan hal yang sepele. Para dewa di kejauhan tercengang, siapa ini? Saudara iblis. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan iblis, tetapi di mana itu bisa? Pasti salah satu master di dunia. Setelah para dewa terkejut, mereka segera mendidih, dan semua orang memandangi si penyihir dan menatapnya tanpa berkedip. Chen Nan sangat bersemangat, tetapi ini adalah karakter kuat yang legendaris. Meskipun Nangong Xianer dan Fazu tidak berurusan dengan orang di depan mereka di masa kuno itu, mereka juga bertemu dan mendengar perbuatannya. Ini jelas orang yang kuat, orang ini benar-benar mampu melawannya. Wajah Demeng berubah dan berubah lagi, Tuan Taiko yang tak bisa dijelaskan ini. Dia terganggu hatinya, tidak tahu bagaimana itu akan mempengaruhi dirinya di masa depan. Chen Nan memiliki banyak kata untuk ditanyakan pada penyihir, iblis harus menyimpannya di dunia manusia, pasti bermakna. Namun, ketika dunia kelima melakukan pelanggaran, mengapa dia tidak menembak? Penyihir itu sepertinya bisa melihat melalui pikiran Chen Nan. Rod, aku baru saja bangun dari tidur lelap. Dulu aku merasa tidak nyaman untuk menembak ketika aku kulit hitam sebelumnya. Jika dia datang lagi, dia pasti akan tinggal bersamanya sebentar. Kemudian, dia tidak memberi Chen Nan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dengan mengatakan, monster luar angkasa adalah spesies yang paling langka dan merupakan berkah untuk bisa mendapatkannya, haha. Omong-omong, dia tidak bisa menahan tawa. Tampaknya perubahan suasana hatinya sangat intens. Dapat dibayangkan bahwa yang transenden mungkin kehilangan akal tentang pentingnya monster itu. Apakah kamu tahu, itu dapat menembus penghalang kekuatan waktu dan ruang, dan merupakan hal suci untuk menghancurkan segel. Penyihir itu tidak menguraikan apa yang harus dilakukan dengan monster waktu dan ruang. Tetapi dari kegembiraannya, dapat dilihat bahwa itu harus sangat bermanfaat. Setelah waktu yang lama, penyihir itu mengumpulkan senyumnya dan menatap keempat tuan surga dengan tampilan yang sangat serius. Tao, aku merasakan napas lelaki tua itu di negerimu. Dapat dilihat bahwa alasan mengapa ia muncul adalah itu. 2 lampu mengerikan meledak dari matanya, melirik keempat penguasa surga. 3 daun hijau terbang dari tubuh Nangong Xianer, Demeng, dan Fazu, memancarkan 3 lampu ilahi yang mempesona, dan kemudian jatuh ke tangan penyihir. Setelah lampu hijau ilahi bertemu, daun hijau sudah menjadi hal biasa. Tapi ada noda darah yang mengejutkan di atasnya. Pesulap itu segera berubah warna, dan ekspresinya sangat bersemangat.
Tao, ya, dia. Orang-orang. Mati. Kesehatan. Pesulap itu memandang dengan serius kata-kata berdarah di dedaunan hijau, dan setiap kata, ekspresinya bermartabat, dan akhirnya menunjukkan ekspresi pemikiran yang keras. Chen Nan tidak bisa membantu mengatakan, ada 4 daun hijau, tetapi daun hijau keempat meledak. Setelah mendengar ini, penyihir meledak 2 lampu yang mengerikan di matanya, dan kemudian menatap langit diam-diam. Setelah lama, dia menghela nafas variabel. Daun keempat ditakdirkan untuk menjadi variabel abadi. Mungkin terpengaruh. Segalanya di masa depan. Petik 2. Apakah ini sangat serius? Meskipun Demeng bukan orang di dunia ini, dia masih penasaran setelah mendengar kata-kata Tuan. Tentu saja, wajah penyihir itu agak suram, dan dia menghela nafas panjang. Jika kamu tahu siapa orang itu, kamu tahu betapa pentingnya biografi For Leaf. Siapa orang itu? Mendengar ini, 4 master tingkat atas tidak bisa tidak bertanya pada saat yang sama. Kamu menceritakan padaku secara detail apa yang terjadi selama periode Taiko. Ketika Chen Nan hendak kembali ke zaman kuno, semua yang dia temui dijelaskan secara rinci. Sialan. Tinju penyihir saling bertumbukan, dan ruang yang ditinggalkan oleh Dewa Ruang dan Waktu tiba-tiba bergolak, dan para dewa di kejauhan bengkok, hampir hancur oleh energi keras. Wajah Demeng tiba-tiba berubah, dan ia terkejut oleh kesombongan para penguasa dunia manusia. Itu suara lintas ruang dan waktu. Pria itu menangkap beberapa fragmen masa depan di zaman kuno. Dia menggunakan rumor untuk memberitahumu, dia mungkin memperingatkan generasi mendatang, mungkin dia mengingatkan kita apa yang harus dilakukan. Mendengar penyihir mengatakan ini, semua orang merasa sangat terkejut. Lelaki itu tidak melihat Chen Nan pergi sebelum mereka mengenai 4 daun hijau, tetapi telah menghitung beberapa fragmen masa depan yang telah ada di zaman kuno. 4 daun hijau dimainkan, dan Chen Nan, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, membalikkan waktu dan ruang dan kebetulan menerimanya. Betapa kekuatan supranatural ini, sungguh meritokrasi. Rumor sepanjang zaman hampir tidak terbayangkan. Siapa orang itu? 4 penguasa surga bertanya pada saat yang sama. Dewa besar Dugu mengalahkan langit. Mendengar hal ini, tidak hanya keempat orang Chen yang menjadi tenang, tetapi para dewa juga tercengang, karena zaman langit hilang, nama-nama banyak orang kuat dari zaman kuno mulai menyebar di 2 wilayah. Dewa itu sangat gemuruh bagi banyak dewa. Tidak ada yang tidak tahu prestise dewa tabu kuno ini. Sebenarnya, ini dia. Fazu menelan ludah dan menelan ludah, memandangi 3 dedaunan hijau di tangan si penyihir, dia terpana sebentar. Nangong Xianer, Chen Nan dan Demeng juga memiliki pasang surut di hati mereka. Mantra 4 karakter dewa besar legendaris Dugu mengalahkan langit, mereka benar-benar menerima 3 daun hijau pria itu melintasi ruang dan waktu, yang benar-benar mengejutkan. Sikat, cahaya menyala, dan penyihir menghilang dari udara tipis. Keahlian ini membuat Demeng, Fazu, dan yang lainnya merasa malu. Untuk sementara, ruang itu sunyi, dan butuh waktu lama bagi para dewa untuk pulih. Tidakkah hanya dewa Tuhan saja yang meninggal? Demeng bertanya dengan hati-hati. Dia mungkin tidak tahu Master Taiko lain di dunia. Tetapi tidak mungkin untuk tidak mengetahui bahwa Dugu mengalahkan langit dan iblis, untuk mengetahui bahwa kedua orang ini telah bertarung di 6 alam, dan alam kelima memiliki banyak legenda tentang mereka. Haruskah meninggal? Kata Fazu dengan kerasukan, mungkin itu yang dia lihat di saat-saat terakhir hidupnya. Jadi dia menembak 4 daun hijau untuk generasi mendatang. Nangong Xianer ragu-ragu. Dao, sampai sekarang, aku tidak percaya legenda. Para penyihir masih hidup di dunia ini. Tuhan tahu jika kekalahan Dugu akan kembali suatu hari nanti. Chen Nan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia memikirkannya dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Nangong Xianerdi, Demeng bahkan tidak wajar, karakter itu kembali. Ambisi rajanya benar-benar ingin berkumpul bersama dengan jujur. Fazu ragu-ragu sejenak. Dao, haruskah? Tidak akan muncul, iblis pernah berkata bahwa kekalahan Dugu. Kali ini, 4 tuan utama surga memimpin para dewa ke Xiaoliu Dao. Mencari harta ruang dan waktu. Untuk melewati waktu dan ruang untuk menemukan sumber kehidupan, itu berakhir seperti ini. Meskipun Fazu ingin mendapatkan kisah cinta, ia ditolak oleh Chen Nan. Alasannya adalah ia berulang kali diserang olehnya dalam ruang waktu dan ruang, dan ia tidak mendapatkan sumber kehidupan melalui waktu dan ruang hingga zaman kuno. Tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan sebelumnya. Fazu dengan marah memimpin para dewa bumi barat untuk pergi untuk pertama kalinya. Demeng mengikuti. Ditugaskan oleh Chen Nan. Nangong Xianer tersenyum dan membawa Xuanzang dan yang lainnya pergi. Chen Nan ingin diam-diam mundur dan berlatih di ruang dewa ruang dan waktu. Dia ingin melihat melalui rahasia rencana magis Dewa Taiji. Karena dia tahu bahwa orang misterius mengatakan bahwa harta surga dan bumi adalah sosok Taiji, dan sumber kehidupan terkandung dalam sosok ilahi. Zijin Shenlong, bayi naga, Phoenix kecil, lebih lama ingin tinggal. Tapi semua diusir oleh Chen Nan. Tarian naga juga sangat mengkhawatirkan Chen Nan. Namun, dalam penjelasan transmisi kesadaran Chen Nan, dia juga mengerti bahwa dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk secara diam-diam berpartisipasi dalam kultivasi dan pergi dengan Qianlong dengan enggan. Tarian naga juga perlu mundur, dan ia memiliki 7 keterampilan. Sangat membutuhkannya untuk disempurnakan. Tubuhnya berubah setiap saat, dan temperamennya perlahan berubah. Perasaan Yi di hatiku tampaknya perlahan memudar. Semua orang pergi. Hanya Chen Nan yang tinggal sendirian di surga dan bumi dewa ruang dan waktu.
Akhirnya dia duduk di rumput hijau, dan seluruh orang jatuh ke alam halus. Chen Nan harus bisa memahami sosok langit Tianbao. Dalam 1000 tahun ke depan, hal-hal di 6 alam pasti akan terjadi, dan kekuatan Suire yang legendaris akan menyelesaikan perjalanan waktu dan ruang. Kembali ke dunia ini, iblis dan yang lainnya juga akan kembali dari dunia ketiga. Dewa kuno akan muncul kembali di dunia, era besar kebingungan akan datang. Dia harus membuat semua persiapan sebelum itu. Diam di dunia. Chen Nan seperti fosil. Jangan bergerak sama sekali. 3 bulan telah berlalu. Dia telah tenggelam dalam dunia misterius yang halus. Dia menguasai kekuatan asli ruang dan waktu, di mana dia terus-menerus menyadari misteri ruang dan waktu. Secara relatif, 3 bulan setara dengan 30.000 tahun. Dia melakukan perjalanan melalui sungai waktu, dia mengembara di ruang tak terbatas, dia mencari di laut kesadarannya sendiri. Banyak hal telah terjadi di dunia luar, tetapi Chen Nan tidak diketahui, dia masih diam dalam perjalanan penjelajahan. Namun, setiap meridian dan setiap inci kulit tersentuh oleh kesadaran, tetapi sosok Taiji, dewa dan sosok iblis tidak terlihat. Dia ingat dengan jelas bahwa bola cahaya 2 warna itu terbenam di lautan udara, tetapi sekarang bola itu sudah lama hilang. Sampai 1 bulan berlalu, Chen Nan hampir memulai jalan penghancuran diri ketika dia menyadari kekuatan waktu dan ruang. Dia merasakan denyut yang dikenalnya di tubuhnya, dan pada saat itu sosok iblis muncul. Terlepas dari konsekuensinya, Chen Nan bergegas menuju kelompok cahaya misterius di tubuhnya. Namun, sedekat itu, sejauh cakrawala, seolah melintasi ruang dan waktu. Kesadaran Chen Nan terus-menerus terbang, tetapi Dewa Bumi dan sosok iblis di depan juga akan pergi. Selalu ada ruang yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Bagaimana kabarnya? Hati Chen Nan penuh dengan keraguan yang tak berkesudahan. Di bawah kesempatan itu, dia akhirnya menemukan sosok dewa dan iblis. Mengapa dia tidak bisa diharapkan? Ruang dan waktu. Dia memikirkannya tiba-tiba, meskipun sosok setan Dewa Taiji ada di tanahnya, tetapi kadang-kadang kekuatan tanah terbuka menghalangi, dan dia terpisah dari tanah dan lautnya. Ini seperti kuno yang terputus. Chen Nan menggunakan kekuatan waktu dan ruang dalam tubuh terus-menerus mengejar sosok iblis, terbang di lautan kesadaran tanpa akhir. Bulan lainnya, Chen Nan merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui luasnya alam semesta, seolah-olah dia telah melewati tahun-tahun tanpa akhir, dia tidak bisa bertahan lagi, dan dia berhenti di lautan kesadaran dan melihat sosok iblis Taiji di depan. Yang mengejutkannya, sosok iblis itu juga berhenti. Namun, pada saat ini, dia benar-benar tidak punya energi, merasa lelah, dan seluruh orang jatuh, tenggelam ke kedalaman laut tanpa henti. Dalam keadaan kesurupan, dia melihat sosok setan Dewa Taiji bergegas, berputar liar, semakin besar, dan akhirnya menyelimutinya. Sialan, teriak kesadaran terakhir Chen Nan yang tersisa, dan sosok Taichi akan melahapnya. Ledakan, napas kehidupan emas, dan napas kematian hitam sangat besar, sosok Taiji menutupi lautan kesadaran Chen Nan, dan menelannya tiba-tiba. Peta Taichi hendak melahap Chen Nan, menutupi langit dan langit di lautan kesadaran, diperbesar 10 juta kali dalam sekejap, dan seluruh lautan kesadaran diselimuti olehnya. Chen Nan kelelahan dan koma, dan ditelan oleh sosok iblis tanpa perlawanan. Ini adalah dunia yang aneh, ya, memang bisa dikatakan dunia. Bagi orang luar, sosok Taichi sangat kecil, dan terkandung dalam tubuh Chen Nan, tetapi ruang internalnya sangat luas, seperti cincin Nasumi, dan di dalamnya ada dunia yang tak berujung dan ilahi. Di ruang yang luas ini, Chen Nan sekecil debu kecil. Di pinggiran dunia ini, nafas hidup dan mati bernafas pada saat yang bersamaan gelombang cahaya emas melonjak seperti gelombang laut, sehingga Chen Nan Lingzi yang tak sadar merasa hangat dan nyaman. Namun, setiap kali kekuatan emas surut, kekuatan kematian hitam kabur akan melonjak, mengungkapkan suasana yang aneh dan menakutkan, sehingga koma Chen Nan merasakan es dan api. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Chen Nan terbangun dan berkeliaran di sana. Tidak ada tempat, kekosongan yang tak berkesudahan tidak tahu berapa lama. Sepertinya berada di alam kesepian yang abadi. Hanya saja tidak ada cahaya bintang dan tidak ada kehidupan di sini, hanya dia yang sendirian dalam kehampaan. Dari waktu ke waktu ada cahaya keemasan yang samar bersinar, dan napas hitam kematian melonjak, ini adalah tempat yang sangat aneh. Dia ingat dengan jelas ditelan oleh sosok dewa dan iblis, sekarang melihat pemandangan di sekitarnya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan sekarang itu ada pada sosok dewa dan iblis, yang ternyata menjadi bagian dalam sosok Taiji. Itu tidak benar, seharusnya tidak begitu kosong. Taichi telah melahap banyak karakter kuat, tidak pernah bisa begitu tenang di dalam. Ketika Chen Nanjing turun, dia langsung merasakan kekuatan besar memanggilnya di depan. Dia terbang dalam kehampaan yang tak berujung, melintasi nafas dan kematian yang terus-menerus, dia bergegas ke bagian terdalam dari kekosongan. Saya tidak tahu apakah terlalu banyak mil untuk terbang. Sepertinya tidak pernah berakhir. Sampai dia segera kehilangan kesabarannya, cahaya redup di depan bersinar seperti suar, membimbingnya ke arah kemajuan. Itu adalah dewa yang kacau, bersinar seperti matahari di kekosongan yang sangat luas ini. Chen Nan mempercepat penerbangannya dan bergegas melewatinya dengan cepat. Ketika saya mendekat, saya menemukan bahwa itu adalah portal, pintu tinggi dan megah yang kacau. Chen Nan sedikit ragu, lalu terbang perlahan ke depan. Dia jelas merasa bahwa kekuatan agung berasal dari tanah, dan kekuatan tak terduga ada di dalam pintu kacau ini.
Pada akhirnya, Chen Nan terbang ke gerbang keos, dan tanpa kekuatan untuk memblokir, dia masuk dengan lancar. Ini adalah ruang yang lebih aneh, tidak ada habisnya yang sama, tetapi tidak lagi sangat kosong, ia melihat banyak kuil, mengambang di kehampaan. Saya merasa ada kekuatan jiwa luar dalam. Ini adalah, tiba-tiba, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, kuil yang tak terhitung jumlahnya bergidik. Ada suara menderu di dalam. Ribuan jiwa melolong. Bayangan jiwa muncul di kuil. Mereka menggeram dengan bodoh. Pada saat itu, Chen Nan segera mengerti. Ini adalah sisa-sisa iblis yang terkubur di kuburan iblis. Chen Nan dibius. Untuk sementara waktu, begitu banyak sisa-sisa iblis dan iblis yang benar-benar ditahan di sini. Namun, ini tidak semua. Ia dengan cepat bergegas melewati istana yang berat, dan melihat zona seperti neraka di depan, di mana bayangan jiwa yang tak terhitung meratap dan berjuang di sana. Melihat ini, Chen Nan sangat terkejut, sosok ilahi ini benar-benar terlalu aneh. Dia bisa yakin bahwa meskipun sosok dewa dan iblis menelannya, sepertinya itu tidak menyakitinya. Hingga kini dia masih bisa bergerak bebas, tetapi bayang-bayang dewa dan roh iblis itu jelas terbatas, dan mereka semua diatur di daerah khusus. Dan bayangan jiwa itu jelas tidak lengkap. Melalui zona api penyucian, dia melihat zona yang berjuang di depannya, di mana sisa jiwa dewa dan iblis bumi tampaknya telah jatuh ke dalam lumpur dan sulit untuk melepaskan diri. Di sekitar daerah ini, ada tempat yang aneh di depan, sebuah gurun mengambang di kekosongan, lampu hijau kecil yang bersinar di pasir emas. Itu adalah tanaman aneh yang tidak dikenal, tersebar jarang di padang pasir, dan satu dapat dilihat beberapa mil jauhnya. Setiap tanaman mekar dengan bunga-bunga besar, yang berisi sisa-sisa iblis, hanya kepala terbuka di luar bunga besar. Chen Nan merasa sangat terkejut, berdasarkan perasaan itu, dia merasa bahwa para dewa dan setan ini tampaknya jauh lebih kuat daripada bayangan jiwa yang dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, matanya memancarkan dua cahaya ilahi, dan akar-akar vegetasi itu memiliki fluktuasi kehidupan yang kuat. Tetesan air turun dan menembus ke dalam akar, dan ternyata menjadi sumber kehidupan. Meskipun jumlahnya kecil, dapat dilihat bahwa ini adalah sumber asli kehidupan, namun perlahan-lahan kondensasi. Benar saja, sumber kehidupan benar-benar esensi dari kekuatan iblis. Chen Nan menghela nafas. Setelah itu, ia terus terbang menuju kedalaman gurun, dan tiba-tiba ia melihat bunga besar di kedalaman gurun, berkali-kali lebih besar dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ketika Chen Nan melihat kepala terpapar di bunga besar, dia terkejut. Bayangan jiwa ini ternyata menjadi pujian bagi Deb. Ternyata adalah Raja Archaik yang pertama kali dibunuh olehnya. Sebenarnya, dia ditemukan, dan Chen Nan benar-benar kelelahan. Setan Dewa Taiji benar-benar dewa supranatural. Melihat musuh yang mengerikan pada saat itu, Chen Nan tidak bisa tidak melihat lebih dekat, dan tanaman bunga yang memuji Deb juga meneteskan sumber kehidupan. Melalui pengamatan yang cermat, Chen Nan menemukan bahwa pengetahuan jenius itu salah, dan para dewa dan roh yang dibungkus bunga tidak hanya menciptakan sumber kehidupan. Meskipun hujan dan embun terus-menerus turun, tetapi setelah pelacakan yang cermat, ditemukan bahwa setelah sumber kehidupan yang menetes telah memasuki bumi, ia disuplai dari akar, yang tampaknya membentuk siklus yang rumit. Chen Nan menarik napas, tanaman bunga iblis yang jarang muncul di gurun ini tampaknya bukan pencipta sumber kehidupan. Tetapi biarkan mereka pergi melalui lingkaran yang bajik. Apakah dewa dan setan ini berguna? Chen Nan penuh keraguan. Menyaksikan Deb yang dipuji menutup matanya dengan erat. Tanpa kesadaran, Chen Nan mengerutkan kening. Dia secara naluriah merasakan bahwa dewa-dewa dan setan langka yang muncul di padang pasir sangat kuat dan tampaknya memiliki identitas umum yang berbeda. Mungkin itu karena mereka sangat kuat. Karena itu, perawatan seperti ini berbeda. Chen Nan terus terbang ke dalam. Di gurun yang tak berujung, ia menemukan beberapa bunga yang tidak lebih lemah daripada memuji Deb, dan kelopak besar menunjukkan fluktuasi kehidupan yang kuat. Pada saat ini, Chen Nan sangat terkejut, dan ada bunga-bunga seperti itu, menunjukkan bahwa orang-orang ini tampaknya tidak jauh lebih lemah daripada Zan Deb. Semua harus menjadi yang terbaik. Sosok ilahi ini sangat jahat. Ini masalah besar. Pada waktu itu, beberapa dari orang-orang yang berkuasa ini jatuh dan dimakamkan di makam iblis. Sebagian dari sisa jiwa diserap oleh Tai Chi. Terbang lebih dari setengah jam. Chen Nan datang ke tengah padang pasir, di mana pemandangannya sangat berbeda, dan sebuah oasis muncul. Ada banyak tanaman hijau dan hijau yang tumbuh di sana, mengungkapkan cahaya ilahi. Melihat dari kejauhan, rumah-rumah hijau terang terlihat seperti pilar raksasa. Hidup sangat berfluktuasi. Seperti Wang Yang, dia sangat luas di sini. Chen Nan bergegas ke lampu hijau tanpa ragu-ragu, berbagai pohon dewa dan tak terlihat dan rumput roh menyebar di bawah setiap inci tanah. Musim semi yang jelas ding dong dong dong, dengan lagu ceria perlahan mengalir. Mata Chen Nan langsung tegak, dan itu ternyata menjadi sumber kehidupan. Jauh dari sana, dia merasakan gelombang kehidupan yang seperti laut. Saat ini, Chen Nan tidak bisa membantu tetapi berseru. Sumber kehidupan yang sedang dicari-cari dunia sebenarnya ada di sini. Musim semi spiritual tak menentu yang legendaris. Sebenarnya sosok iblis di dalam dirinya. Justru karena keberadaan sumber kehidupan inilah semua jenis pohon dan roh peri dibuat lebih ajaib. Setelah penyiraman dan pelembab senkuan, setiap tanaman ditempatkan di dunia luar. Semua itu langka di dunia. Lihat di sini, Chen Nan terkejut. Di gurun yang luas ini, setan bumi pada bunga-bunga itu tampaknya dipertahankan dalam kondisi khusus oleh sumber kehidupan ini.
Akhirnya menemukan pegas tak berdasar yang legendaris. Hati Chen Nan sangat gembira. Yuxin dan 8 jiwa Chen. Mungkin ada cara untuk menyelesaikannya, dia melihat cahaya harapan. Berjalan melalui tanah yang padat dan harta karun bumi, ketika Chen Nan datang ke sebuah danau kecil yang dibentuk oleh sumber kehidupan, dia langsung membeku. Danau ini dikelilingi oleh tanaman hijau subur dan langit. Tepat di atas danau dan tanah, seorang lelaki setempat, terbungkus berbagai rotan, menahannya dengan kuat di udara. Chen Nan hampir berteriak, bukankah itu hanya dia? Penampilannya tidak buruk, namun, Chen Nan, yang dipenjara di atas danau kecil, tampaknya tidak memiliki kesadaran, dan hanya memiliki fluktuasi energi yang kuat yang sulit diprediksi. Sampai sekarang, Chen Nan tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di otaknya. Dia pernah menyerap kekuatan jiwa Taisang Chen Nan, dan pernah menaburkan kekuatan magis Chen Nan di tubuhnya, tetapi kekuatan besar itu akhirnya tidak tahu kemana harus pergi. Sekarang, dia memandang pria di udara, dan tiba-tiba hatinya tiba-tiba merasa bahwa itu sepenuhnya terkondensasi oleh kekuatan jiwa yang kuat, termasuk tidak hanya kekuatan jiwa Taisang Chen Nan dan Chen Nan ajaib, tetapi juga kekuatan masa kejayaannya. Pasukan cepat berlalu dokter ingatan itu tidak menghilang, tetapi mengumpulkan bersama dan dipenjara di sini. Bagaimanapun, ini bukan ilusi, itu adalah kekuatan yang dulu milik Chen Nan, dan perasaan pada saat ini tidak akan pernah salah. Ah, teriak Chen Nan bersemangat, dia melihat harapan untuk menjadi lebih kuat lagi. Setelah diam selama lebih dari selusin tahun, tubuh yang tersiksa menderita kepahitan dan manisnya dunia, dan akhirnya melihat jalan yang cerah untuk kembali. Butuh waktu lama baginya untuk tenang, dan Chen Nan tidak bertindak sembarangan, karena jiwa yang begitu kuat di penjara di sini, tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Chen Nan terbang ke langit dan datang ke langit untuk mengambil Fangtian Kuaji dari dunia batinnya. Meskipun ia tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat, prajurit yang tak tertandingi ini masih terhubung dengan darahnya dan dikendalikan olehnya. Bilah tombak tajam jatuh ke tanaman merambat yang melilit jiwa yang tersisa. Tanaman merambat hijau tiba-tiba bersinar ke langit dan menyemburkan gelombang kehidupan yang kuat. Lampu hijau sebenarnya menolak tombak bercat Fangtian. Pergi keluar dan buat tidak mungkin untuk dekat. Chen Nan sangat terkejut, anggur dewa ini sangat aneh, sebenarnya sangat kuat. Chen Nan ditangguhkan oleh kekuatan jiwa yang kuat, ditangguhkan dalam kekosongan di atas 100 kaki dari danau, tanaman merambat itu ada di sekitar danau kecil, memanjang dari tanah ke udara lebih dari 100 kaki. Chen Nan dipenjara di udara. Sialan, tanaman merambat dewa ini telah menarik kekuatan sumber kehidupan yang tak ada habisnya, sulit untuk dilenyapkan. Chen Nan mengerutkan kening, ingin melepaskan kekuatan jiwanya sendiri yang kuat, sepertinya bukan hal yang mudah. Pada akhirnya, Chen Nan menyerang kekuatan waktu. Dia bisa mengendalikan kekuatan asli ruang dan waktu dalam 3 kaki dari tubuhnya. Dia ingin menggunakan kekuatan yang mendominasi ini untuk menghancurkan tanaman merambat ini dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat itu. Namun, dia terkejut menemukan bahwa meskipun kekuatan asli ruang dan waktu kuat, tetapi dalam menghadapi pasokan kehidupan yang konstan, tanaman merambat itu tidak dapat dihancurkan. Semua tanaman merambat dewa memancarkan cahaya hijau. Dan pada saat ini, Chen Nan menyadari bahwa jiwa yang tersisa yang dipenjara juga memiliki cahaya ilahi hijau yang menyinari tubuhnya. Ini, dia kaget, sepertinya segalanya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan, ini bukan hanya penjara. Pohon anggur dewa hijau tampaknya mengirimkan energi kehidupan ke jiwa yang tersisa. Ini kelihatannya seperti apa? Chen Nan memandang semua ini dengan curiga. Jiwa yang tersisa tampak seperti buah biru yang belum matang, menunggu aliran pasokan energi yang stabil. Apakah kematangan melon akan terjadi? Tanaman merambat cian melibatkan jiwa yang tersisa, mengungkapkan cahaya ilahi hijau tanpa akhir, melonjak kekuatan yang besar, dan danau kecil yang dibentuk oleh sumber kehidupan di bawah juga berosilasi energi kehidupan tanpa akhir. Chen Nan tidak bisa membantu tetapi tanaman merambat biru, tetapi dia tidak ingin menyerah seperti ini. Sekarang 6 alam secara bertahap muncul seperti kekacauan. Hanya kekuatan yang kuat yang bisa mengatasi segala sesuatu di masa depan. Waktu adalah ketegangan terbesar, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah berpikir keras, Chen Nan masih belum bisa memotong anggur. Akhirnya, dia mendarat perlahan dan kemudian melompat ke danau yang terbentuk oleh sumber kehidupan. Ada kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya di dalamnya, dan jiwa yang tersisa tampaknya menarik kekuatannya melalui tanaman merambat. Chen Nan juga ingin mencoba melihat apakah ia dapat memperoleh keuntungan yang tidak terduga dalam waktu singkat. Ketika dia memasuki danau, Chen Nan merasa seolah-olah dia telah kembali ke asalnya, kekuatan tak berujung mengalir ke tubuhnya di sepanjang masing-masing pori-pori, segera terbenam dalam suasana yang sangat ceria dan damai. Inilah asal mula kehidupan. Setelah dia kehilangan kekuatannya, jiwanya berkurang drastis. Sekarang menghadapi kekuatan paling murni, itu seperti gurun yang kering. Tiba-tiba dibasahi oleh air yang tak ada habisnya dan sutai yang tidak bisa berbicara di seluruh tubuh. Bermandikan kekuatan asli, tubuh Chen Nan telah merosot ke tubuh orang biasa, dan secara bertahap memancarkan cahaya yang berharga. Beberapa kekuatan yang tersembunyi di otot tampaknya berkomunikasi dengan kekuatan eksternal. Chen Nan merasa bahwa kekuatan kuat tertentu tampaknya akan kembali. Dia bahkan mendengar suara seperti tsunami menderu di samping telinganya. Itu adalah kekuatan mutlak. Dengan cara ini, beberapa kekuatan belum sepenuhnya hilang, masih mengintai di dalam tubuh. Chen Nan memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya.
Dia meregangkan tubuhnya, merilekskan tubuhnya, dan membenamkan dirinya dalam sumber kehidupan. Energi kehidupan yang tiada akhir, membasuhnya, memelihara jiwanya. Bagaimana peluang ini bisa dilepaskan? Sumber kehidupan adalah permata yang tak ternilai bagi siapapun. Mereka adalah perwujudan dari esensi para dewa dan setan, dan kekuatan yang paling klasik berubah setelah kematian para dewa dan setan. Hanya ketika kekuatan besar datang bersama-sama, pegas tak menentu terbentuk. Dalam arti tertentu, sumber kehidupan adalah manifestasi dari pola tertentu. Dewa dan setan tumbuh di antara langit dan bumi, tetapi ketika mereka cukup kuat untuk mencapai puncaknya, mereka akhirnya menuju kehancuran, namun, meninggalkan sumber kehidupan seperti meninggalkan api, itu adalah benih setelah kehancuran besar. Dengan benih seperti itu, akan ada kemakmuran besar lagi. Menurut legenda, banyak dewa diciptakan oleh sumber kehidupan, yang seperti reinkarnasi. Iblis sudah pergi, tinggalkan air mancur, dan dewa-dewa baru lahir di air mancur. Dari aturan ini, kita dapat melihat bahwa sumber kehidupan jauh lebih rumit daripada fenomena dunia. Chenan melayang di sumber kehidupan. Saya tidak bisa merasakan berlalunya waktu, dan kehidupan tanpa akhir dapat memperbaiki banyak luka gelap di tubuhnya. Meskipun sebelum ini, ia tampak seperti orang biasa, keadaan penuaan telah sepenuhnya hilang. Tetapi terbenam dalam sumber kehidupan, dia hanya tahu betapa mengerikannya luka-luka gelap itu, dan ada terlalu banyak faktor yang tidak stabil dalam tubuhnya. Itu sebelum kematian Raja Kuno Arit, kekuatan 7 roh yang tertinggal, dan pedang ajaib yang dibentuk oleh 7 roh, tetap berada di tubuh Chenan. Ini adalah penyebab langsung kecacatannya. 7 jiwa Arit selalu merusak jiwa Chenan. Paksa jiwanya terus bocor. Untungnya, Tai Chi benar-benar permata, menarik semua kekuatan ke ruang misterius ini. Gunakan sumber kehidupan untuk memelihara jiwa yang tersisa yang terus-menerus berkumpul. Chenan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Dia telah tenggelam dalam sumber kehidupan selama lebih dari 1 tahun, tetapi dia merasa itu hanya sesaat. 7 jiwa Raja Arit yang kuno diubah menjadi roh-roh jahat di bumi, yang secara bertahap disempurnakan oleh sumber kehidupan, dan berubah menjadi kekuatan jiwa yang sangat murni ke dalam danau. Intinya, kecacatan Chenan benar-benar diperbaiki. Namun, ia menemukan fakta yang sangat mengejutkan bahwa kekuatan yang kuat tidak kembali, atau tidak bangun. Kesadaran spiritual yang tajam dapat membuatnya merasa bahwa ada kekuatan yang kuat yang melonjak di otot-otot, tetapi itu tidak dapat secara spesifik ditangkap sama sekali dan tidak dapat dihubungkan dengan dia. Selain itu, ia merasa bahwa meskipun tubuhnya terus-menerus menyerap energi kehidupan tanpa akhir dalam sumber kehidupan, tampaknya ada beberapa meridian tak kasat mata yang menghubungkannya dengan jiwa yang tersisa yang dipenjara di udara. Kekuatan yang terus mengalir ke dalam tubuh tampaknya mengikuti meridian tak kasat mata ke dalam jiwa sisa yang dilarang oleh tanaman merambat. Ini membuat Chenan cukup bingung, jelas luka-luka gelap di tubuhnya telah sembuh, tetapi mengapa ini terjadi lagi? Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Chenan terbang keluar dari sumber kehidupan, dan seluruh tubuh bersinar terang dan cemerlang, dan kulitnya sangat jernih, seolah setiap inci daging dan darah dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Chenan sangat gembira, meskipun kekuatan besar di penjara jauh di dalam tubuh dan tidak bisa digunakan. Namun, sekarang dia merasa telah kembali ke tahun ini. Dia sekarang menggunakan perintah surgawi. Tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bisa membangkitkan kekuatan di tubuhnya dan menyerap kekuatan jiwa yang tersisa yang dipenjara di udara, dia akan merasa seperti dia bisa menjadi penguasa surga yang sejati. Pada saat itu, tidak diketahui sejauh mana dia bisa menjadi kuat, tetapi itu harus menjadi terobosan besar. Hati Chenan penuh harapan. Tetapi pada saat yang sama penuh dengan harapan, Chenan tiba-tiba memikirkan masalah yang mengerikan. Apakah jiwa yang tersisa terus menarik kekuatan darinya? Bukankah itu seperti Tai Chen Chen dan sihir Chenan? Bukankah seharusnya diri baru dilahirkan? Memikirkan masalah ini, dia merasa kedinginan untuk sementara waktu. Mutasi disebut menerobos, dan bukan tanpa kemungkinan ini. Dia tidak boleh membiarkan ini terjadi. Setelah samar-samar berspekulasi tentang beberapa keadaan yang tidak menyenangkan, kegembiraan dan harapan di hatinya tiba-tiba membeku, dia merasa semuanya tidak di bawah kendali, dia harus mengubah situasi ini, dia tidak boleh digunakan sebagai gaun pengantin. Dia sangat ingin mendapatkan kekuatannya sendiri yang kuat. Chenan mulai menjalankan kekuatan ruang dan waktu. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Panggung surgawi meledak dengan cahaya terang, dan kemudian sosoknya perlahan kabur. Dia memutar kekuatan ruang dan waktu, membusuk tubuhnya. Karena anggur tidak dapat dihancurkan. Lepaskan jiwa yang tersisa yang dipenjara, ia memutuskan untuk pergi ke arah yang berlawanan, dan ia bergabung dengan jiwa yang tersisa untuk menarik kekuatannya. Ini adalah langkah petualangan. Kekuatan asli ruang dan waktu menghancurkan tubuhnya, menyebabkannya menderita seperti patah hati. Sedikit cahaya menyebar. Chenan tidak hanya hancur, tetapi jiwa juga menjadi sinar cahaya, tersebar di udara. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan dirinya dengan saksama. Tubuh yang hancur berubah menjadi cahaya terang, melonjak di udara, mengungkapkan kekuatan ilahi yang kuat tak tertandingi. Kekuatan yang begitu besar mengejutkan Chenan. Jika kekuatan tersembunyi ini semua dikendalikan olehnya, mungkin dia bisa bangun tanpa rasa takut. Serentak, hal paling misterius yang masih dia rasakan adalah dia tahu laut, yang mirip dengan kekacauan, bahkan jika itu pecah.
juga tertutup kabut tipis, sepertinya memiliki rahasia yang tak ada habisnya, dia tidak bisa melihat menembus. Dia merasa ada kekuatan berbeda yang tidak aktif di dalam. Fluktuasi kecil keluar. Di kejauhan, arwah si Dangdang, Tian Tiansu, dan Xuan Wu Jia bisa naik dan turun. Ini adalah jiwa dari beberapa harta karun. Chen Nan tahu rahasia latihan keluarga Chen. Sekarang setelah dia melihat sisa-sisa beberapa harta, dia tidak terkejut. Yang benar-benar mengejutkannya adalah dia tidak menemukan pedang jiwa dan bayangan jiwa dari busur belakang, yang jelas-jelas merupakan sesuatu yang salah. The Great Dragon Sword telah bereinkarnasi, dan kekuatannya telah sepenuhnya diserap oleh Longer. Dan sekarang, di mana pedang retak dan jiwa sisa busur belakang yang seharusnya muncul? Chen Nan agak bingung. Dia jelas ingat bepergian melalui ruang dan waktu dalam sejarah. Saya juga merasakan keberadaan dua jiwa magis. Kenapa sekarang hilang? Pada saat Chen Nan bingung, dua pria kecil di atas bulan di alam surga bingung. Berlari diam-diam. Ini adalah dua anak yang terlihat seperti mereka berusia 2 atau 3 tahun, satu adalah anak laki-laki, dan yang lainnya adalah anak perempuan. Kedua lelaki kecil itu sangat merah muda dan cantik, dengan bulu mata panjang, mata besar, hidung lurus, dan bibir merah. Oh, mereka punya dot di mulut mereka. Ini terlihat lucu, tetapi lebih lucu. Gadis kecil itu memiliki rambut hitam yang indah dan matanya berbinar-binar seperti batu permata hitam. Dia menggigit dotnya dan berkata, "Kakak lari." Bocah lelaki yang sedikit di belakang, dengan kaki kecil, menggigit dot, berkata dengan ambigu, "Tidak apa-apa, tidak ada yang memperhatikan kali ini." Selama pidatonya, kedua lelaki kecil itu terbang naik turun, dan kemudian terhuyung ke depan dalam kehampaan, terbang menjauh dari bulan, dan melarikan diri ke langit dan bumi. Jika Chen Nan menemukan dua hal kecil ini, dia akan terkejut. Hanya saja dia tidak bisa mengetahui keberadaan mereka sekarang. Dia sekarang dalam pertempuran sengit untuk mendapatkan kekuasaan. Tubuh yang hancur terus-menerus menghantam jiwa yang tersisa yang dipenjara, tetapi dia tidak pernah bisa bergegas ke dalam tubuh itu. Pada akhirnya, dia hancur menjadi tubuh yang bercahaya dan memasuki sebuah danau kecil yang dibentuk oleh sumber kehidupan, bergerak maju di sepanjang akar tanaman merambat itu. Kali ini, dia berhasil, tanaman merambat itu mengambilnya sebagai energi murni, menyerapnya dan mengirimkannya ke jiwa sisa yang dipenjara. Energi tubuh dan jiwa Chen Nan yang telah membusuk memasuki tubuh jiwa yang tersisa yang terpenjara di udara dan bergabung dengannya. Pada saat ini, Chen Nan merasakan kemarahan jiwa yang tersisa, mendengar omannya, berjuang keras, dan ingin menghancurkan pengganggu ini. Chen Nan mencibir, pria ini mungkin memang berkembang menjadi kehidupan yang sama sekali baru. Kali ini dia tidak pernah bisa melepaskannya. Ini berbeda dari Taisen Chenan dan Demon Chenan. Kedua orang ini telah bertahan dan berkembang di tubuhnya, dan dia memiliki asal yang sama dengannya. Setelah dia menguasai kekuatan asli ruang dan waktu, dia memiliki cara untuk menahan diri. Namun, jiwa yang tersisa di depannya tidak dikendalikan olehnya, dan ia terus-menerus menyerap kekuatan sumber kehidupan melalui dirinya, tetapi ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Kekuatan waktu dan ruang Chenan sedang berjuang untuk menyerang dan melahap. Ini adalah kekuatannya, yang tentu saja harus ditarik. Namun, ini benar-benar proses yang sangat menyakitkan. Tarik tambang berlanjut selama sebulan penuh sebelum dia secara bertahap naik ke atas angin. Dan pada saat itulah dia tahu banyak cahaya di laut, dia bahkan menembus ruang dan waktu, dan melihat makam iblis. Saya melihat seorang pemuda jangkung menatapnya. Itu adalah pemuda misterius yang melihat di pemakaman dewa dan iblis melalui ruang dan waktu. Masih tidak bisa melihat wajahnya yang sebenarnya dengan jelas, kekuatan yang tidak bisa tersapu menutupi wajahnya seperti awan yang kabur. Chen Nan terkejut, dia percaya bahwa dia tidak benar-benar melihat pemuda itu melalui ruang dan waktu, tetapi pihak lain menembus waktu dan ruang untuk membiarkannya melihat. Pemuda misterius itu menatapnya sejenak, tidak melihat suka dan duka, dan kemudian perlahan memudar makam iblis juga menghilang. Ini membuat Chen Nan merasa sedikit terkejut, dan dapat disimpulkan bahwa pemuda misterius ini masih bersembunyi di pemakaman dewa dan iblis. Saya tidak tahu mengapa itu muncul begitu saja. Ada firasat buruk di hatinya, bukankah sisa jiwa yang dipenjara melakukannya untuk pihak lain? Tapi, tidak peduli apa, dia akan mengambilnya kembali. Setelah 3 bulan tarik ulur, Chen Nan benar-benar menghancurkan jiwa yang tersisa dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa percaya diri yang kuat dan tubuhnya penuh dengan kekuatan seperti laut. Namun, setelah menyelesaikan semua ini, ia mendapati dirinya menggantikan jiwa yang tersisa dan terperangkap di langit oleh tanaman anggur biru. Energi tak berujung kehidupan datang kepadanya perlahan di sepanjang tanaman merambat. Apa yang bisa dilakukan Chen Nan sekarang? Tidur nyenyak. Biarkan kekuatan yang kuat datang secara sukarela. Selamat datang di literatur. Mendidih. Yi, tunggu aku, jangan terlalu cepat. Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun tersandung, mata hitam penuh dengan aura, rambut hitam panjang berkibar di angin, ditambah fitur wajah yang halus, dia melihat sangat cantik dan imut. Seorang gadis kecil di depan sama cantik dan cantiknya dengan ukiran indah dari Dewa Batu Giok yang paling sempurna, memancarkan aura di seluruh tubuhnya, dan gaun kecil menari dengan angin dan berjalan dengan gembira menuju langit. Saudara Kongkong, cepat, cepat. Gadis kecil itu balas berteriak, rambutnya berkibar lembut. Jika ada yang melihat, dua anak menggigit dot mereka, menginjak langit di atas langit dan berlari bergoyang, pasti akan menjatuhkan rahang mereka ke tanah karena terkejut.
Dua lelaki kecil lebih cantik daripada malaikat kecil dan lebih banyak aura daripada peri kecil terlalu mengejutkan. Anak siapa ini? Sungguh luar biasa bahwa ia mampu mengapung di kehampaan tak lama setelah ia dilahirkan. Kedua bocah lelaki itu sudah terbang di atas langit, dan tidak jauh dari sana dua peri terbang melihat mereka, mulut mereka terbuka lebar, hampir jatuh ke langit. Butuh waktu lama bagi salah satu dari mereka untuk pulih, dan berkata, orang kecil yang menggigit Dot sebenarnya bisa terbang. Yang lain terkejut untuk waktu yang lama sebelum berkata, benar-benar tidak terbayangkan. Halo, apa kabar, kedua paman di depanmu? Gadis kecil itu berlari terombang-ambing dalam kehampaan. Xiao Tong Kongkong juga mengikuti, menggigit Dot dan bertanya dengan serius, apakah Anda tahu di mana Xiao Liu Dao berada? Dua abadi baru saja berubah pikiran beberapa saat yang lalu, dan memindahkan banyak pikiran dalam sekejap, dan membungkus dua pria kecil yang diculik untuk menjadi murid. Mampu menjadi penerus, itu peluang bagus. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata dari kedua anak itu bertanya, mereka segera bangun. Terkejut bahwa dia hampir jatuh ke udara. Di mana Xiao Liu Dao? Para dewa yang kuat tidak berani masuk dengan mudah. Kedua anak itu sebenarnya mengajukan pertanyaan seperti itu, dan mereka tidak perlu terlalu memikirkan sejarah keluarga mereka. Sebelum menghindari kecelakaan, dua abadi menggelengkan kepala mereka dan dengan cepat melarikan diri. Tidak ada yang tahu. Kedua lelaki kecil itu menghadapi dengan getir. Saling memandang. Aku dengar sepertinya ada di dunia manusia. Kalau begitu lari cepat, kalau tidak kamu akan ditangkap lagi. Chen Nan tidak akan tahu bahwa ada dua anak yang sudah memulai jalan mencari Xiao Liu Dao dan sedang menuju ke tempat dia berada. Pada saat ini, karena terjerat dalam tanaman merambat, ia menyerap kekuatan sumber kehidupan. Tanpa penyerapannya sendiri, tanaman merambat itu akan mengirim kekuatan ke tubuhnya. Meskipun ini adalah proses yang lambat, tetapi kekuatan tumbuh setiap saat, perasaan panen ini tak terlukiskan. Dia ingin tertidur lelap dan perlahan-lahan menunggu musim panen tiba, tetapi dia menemukan dia tidak bisa tidur sama sekali dan tetap dalam keadaan sadar. Pada saat ini, dia melihat beberapa potong Gu Dunxi berani bergabung bersama. Dia terbang bersama Xuan Wujia dan Tian Tiansu, dan mulai berputar di sekelilingnya. Dia sepertinya ingin kembali ke tubuhnya, tetapi dihadang oleh Ivy dan tidak bisa mendekat. Lebih jauh lagi, Chen Nan juga menemukan Dewa Raja Sayap yang diberikan kepadanya oleh Raja Dapeng. Cahaya keemasan terus mengalir dan tetap di atas danau kecil. Dan pada titik terjauh, bayangan jiwa berdiri di kekosongan. Bayangan hitam tinggi dalam kegelapan, memegang senjata humanoid di tangannya. Bahkan jika cahaya ilahi bersinar dekat sumber kehidupan, cahaya cemerlang tidak dapat bersinar ke ruang gelap di mana bayangan jiwa berada, dan ia berdiri diam sebagai inkarnasi. Tapi, tiba-tiba, dia meraung rendah dan bergegas ke danau kecil tempat sumber kehidupan bertemu. Ini telah terjadi. Chen Nan, yang terjerat oleh tanaman merambat, terkejut. Cepat membuka tianmu untuk menonton. Saya melihat semburan air di danau. Ada kemuliaan hidup yang luar biasa, bayangan jiwa yang memegang senjata humanoid. Ada gelombang besar yang bergerak di dalam. Air danau tersapu olehnya ke langit. Dalam trans, Chen Nan melihat pemandangan di dasar danau, ekspresinya terkejut, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Vitalitas kehidupan berfluktuasi hebat, cahaya ilahi yang menyilaukan tak berujung bergegas ke Xiao Han, air danau bergolak, dan dasar danau muncul lagi. Kali ini, Chen Nan melihat dengan jelas bahwa Fangkai bukan ilusi. Ada beberapa tulang di dasar danau. Tampaknya ada satu atau dua bayangan jiwa samar menari di atas tulang, sementara bayangan jiwa leluhur keluarga Chen memegang senjata humanoid dan tampaknya bertentangan dengan mereka. Chen Nan menghela napas, dan sungguh aneh di sini. Apa asal-usul tulang yang tersisa? Mengapa membenamkan diri dalam sumber kehidupan? Dengan perasaan dia tahu bahwa itu pasti seorang lelaki tua. Danau kecil terus mengaduk ombak besar, tetapi pada akhirnya tidak ada pertempuran sengit yang tampaknya terjadi. Bayangan jiwa Chen Zhu akhirnya menarik diri dari danau kecil diam-diam dan berdiri di danau, diam-diam melanjutkan kekuatan sumber kehidupan tanpa bergerak. Ini membuat Chen Nan sangat terkejut, dia tahu bahwa sebagian besar tulangnya diletakkan oleh pemuda misterius di makam iblis. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan kemudian, Chen Nan menemukan bahwa meskipun tanaman merambat terus-menerus mengangkut daya, mereka tampaknya semakin lambat dan lambat. Budidaya diri diperbaiki di sini, dan tidak akan maju lagi. Tidak diragukan lagi, dia sudah menjadi penguasa surga. Tetapi tampaknya sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Chen Nan akhirnya menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk menghancurkan keinginan tubuh untuk melarikan diri dari tanah pohon anggur ini. Dia terkejut menemukan bahwa tanaman merambat seperti lapisan jaring yang tak terlihat, memenjarakan ruang ini, bahkan jika tubuh dan jiwa berubah menjadi cahaya, mereka tidak bisa bergegas pergi. Pada akhirnya, tidak mungkin, ia harus mengikuti rimpang dan ingin melarikan diri. Hanya saja ketika dia bergerak maju di akar dan membalik di sepanjang akar tanaman merambat, dia menghadapi perlawanan besar. Sama seperti orang biasa, hulu di sungai besar. Bagaimanapun, dia telah menghancurkan tubuhnya sekarang, kekuatannya telah terpecah menjadi ratusan helai, berenang di ratusan tanaman merambat, dan itu menjadi jauh lebih sulit sekaligus. Tidak sampai 3 hari kemudian dia dengan susah payah keluar dari akar tanaman merambat itu dan memasuki danau kecil itu. Di dalamnya cepat-cepat menata ulang tubuh. Pada saat ini, Chen Nan tidak bisa membantu tetapi meraung panjang, dan ada kekuatan besar melonjak di tubuhnya, dan kekuatan jiwa yang tersisa kembali sepenuhnya.
Sekarang dia sudah menjadi penguasa surga yang nyata. Perasaan yang kuat tiba-tiba membuatnya merasakan kebanggaan tahun ini. Sekarang, bahkan jika dia tidak menarik tubuh bagian atas dari 8 jiwa, dia juga adalah penguasa surga sejati. Tubuhnya bersinar melalui tubuh cahaya. Setiap inci kulit melonjak dengan kekuatan besar, dan dengan sedikit keberuntungan, embusan angin dan guntur meletus dari tubuhnya, yang merupakan vitalitas bergelombang. Itu adalah kekuatan nyata dari surga. Pada saat ini, perisai kuno, Xuanwu Armor, jiwa bayangan surga dan bumi, dan Dewa Raja Sayap semua bergegas masuk ke tubuhnya lagi, dan bayangan jiwa Chen Zhu juga berkilau dan menghilang ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia tenggelam ke dalam danau kecil, dan di air. Dia melihat beberapa tulang di dasar danau, serta 2 atau 3 sisa. Selain merasa kuat, mereka tidak bisa lagi mendapatkan informasi. Dia mencoba melaporkan fluktuasi mental, tetapi dia diabaikan oleh pihak lain. Akhirnya dia bergegas keluar, Chen Nan memutuskan untuk pergi, dan sekarang dia akan menyelesaikan masalah Yusin. Selesaikan masalah 8 jiwa keluarga Chen. Dan ketika dia bangkit dari langit, dia tampak kosong, dan dia menemukan bahwa ada bayangan jiwa kabur di tanaman merambat biru. Meskipun itu tidak begitu jelas, dia bisa merasakan penampilan seperti dia. Sial, mengapa yang lain muncul? Chen Nan kesal, tetapi setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, dia tidak menyadari berlalunya kekuasaan. Menghadapi bayangan jiwa yang samar di antara tanaman merambat, kulit Chen Nan tidak pasti, dan dia tidak bisa berspekulasi mengapa ini terjadi. Pada akhirnya, Chen Nan pergi dari sini. Melewati padang pasir ini, terbang jauh dari zona perjuangan jiwa. Akhirnya dia terbang keluar dari pintu yang kacau. Setelah terbang selama beberapa hari dalam kekosongan yang tak terbatas, Chen Nan menyadari 9 pintu kekacauan dengan takjub. Tampaknya ada ruang tak terbatas di belakang setiap jalan, kali ini ia baru saja memasuki pintu yang kacau. Itu terjadi seperti itu. Dia hampir tidak bisa membayangkan rahasia di balik 8 Chaos Guides lainnya. Akhirnya, setelah terbang ke kecepatan maksimum dalam kekosongan yang tak terbatas, lampu menyala, dan Chen Nan merasakan matanya menyala. Dia bergegas keluar dari sosok iblis. Muncul di ruang dewa besar waktu dan ruang, langit biru, bunga dan tanaman harum, dan pemandangan nyata di luar datang ke matanya. Pada saat yang sama, sosok iblis berkedip di depan matanya, dan kemudian bersembunyi di tubuhnya, dia hanya melihat gambar residu. Berdiri di surga dan bumi ini, Chen Nan merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi langit dan bumi, dan ada perasaan samar tentang kesatuan surga dan manusia. Dengan sentuhan ringan, dunia terasa gemuruh dan penuh badai. Kekuatan yang tak terbayangkan di dalam tubuh sedang naik dan turun. Inilah kekuatan sebenarnya dari tata tertib surga. Kekuatan sepenuhnya dimiliki, dikomunikasikan dengan dunia. Chen Nan mengambil langkah, dan segera meninggalkan ruang dewa waktu dan ruang, dan memasuki gurun di mana 7 wanita cantik di penjara. Kemudian dia mengambil langkah lain dan muncul di lautan darah. Kemudian dalam sekejap, dia bergegas keluar dari lautan darah, memecahkan saluran luar angkasa, dan langsung muncul di pantai. Kembali di jalan yang sama, kesadaran kuat Chen Nan langsung menyelimuti ruang di depan, dan tiba-tiba berani merasakan gelombang kehidupan yang terhubung dengan darahnya. Celestial Grid Supernatural Power ditampilkan, dan Chen Nan langsung muncul 100 mil jauhnya. Bunga-bunga di pantai lain sangat cemerlang, dan ada darah merah di kejauhan. Seorang gadis kecil berusia lebih dari 2 tahun melompat-lompat di antara bunga-bunga, meraih segenggam bunga merah. Chen Nan terkejut untuk sementara waktu. Siapa bocah dari sini? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dan dengan berani, dia mengumpulkan bunga kematian sebagai bunga biasa. Kenapa? Siapa kamu? Gadis kecil itu menemukan seseorang yang mendekat dan menoleh, menunjukkan pipinya yang indah. Bulu mata panjang, mata besar penuh aura, berkedip-kedip dan berkedip, ditambah dengan wajah merah muda dan merah muda, seperti boneka porselen yang paling indah, sangat lucu. Hati Chen Nan sedikit tersentuh, merasa bahwa gadis itu sangat imut, dan ingin memeluknya. Tetapi pada saat itu, perasaan koneksi darah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Chen Nan tiba-tiba memiliki ilusi bahwa gadis kecil di depannya tampak seperti putrinya. Perasaan aneh ini membuatnya bingung sejenak. Siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Di mana Dao Chen Nanxia? Gadis kecil yang cantik, dengan sepasang mata besar, tidak terlihat seperti Chen Nan, dan pria dengan setan besar dapat melihat bahwa dia menggerakkan matanya dengan hati-hati. Mendengar kata-kata, pahlawan Chen Nan menangis dan tertawa, bagaimana mungkin para dewa memiliki gelar seperti itu? Dia tersenyum dan berkata, aku Chen Nan. Bodoh. Pahlawan Chen Nan tidak sepertimu. Gadis kecil itu tersenyum di sudut mulutnya, mengungkapkan 2 lesung pipit yang indah, dan melompat-lompat, berkata, pahlawan Chen Nan memiliki Fangtian Huaji, kau memilikinya. Ya, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Chen Nan memandanginya yang imut, dan pada saat yang sama ia memiliki gagasan tertentu di dalam hatinya, ia melepaskan Fangtian Huaji. Ah, itu benar. Gadis kecil yang cantik itu berseru, dan kemudian menjatuhkan bunga pantai lainnya, terbang sekaligus, memeluk leher Chen Nan, dan berteriak, ayah. Chen Nan benar-benar malu. Gadis kecil ini sangat cantik dan imut. Dia berharap memiliki anak perempuan seperti itu. Tapi itu hanya berpikir, sekarang, bagaimana itu menjadi kenyataan? Yang mana kamu anak-anak nakal?
Chen Nan sedikit konyol. Hihi. Pada pandangan pertama, gadis kecil itu adalah karakter yang nakal, dan ekspresi Hui Xiao melintas di matanya, mengatakan, ayah tidak tahu keberadaan saya, Yi benar-benar sedih. Chen Nan besar untuk sementara waktu. Hihi, tolong perhatikan. Selama pembicaraan, gadis kecil yang lucu yang tergantung di leher Chen Nan seperti beruang koala langsung melantunkan hantu pohon dewa. Kemudian itu berubah menjadi gambar hantu busur dewa. Ah, Chen Nan sangat terkejut, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri. Yi, benar, begitu nama itu diambil oleh ibu. Ini benar-benar anaknya sendiri. Perasaan terhubung dengan daging dan darah tidak salah, dan jiwa busur belakang juga ada di tubuhnya, yang merupakan bukti yang baik, tetapi Chen Nan tidak bisa mengerti bagaimana dia dilahirkan. Tiba-tiba, Chen Nan memikirkan kemungkinan, setelah Mengker dan Taixuan gagal bergabung. Long Er berlari ke tubuh dan Taixuan entah bagaimana. Kemudian Raja Archaik memuji Dep untuk berurusan dengannya dan Mengker dengan bunga kekasih, waktu itu rasanya konyol selama beberapa hari. Mungkinkah Yi adalah satu-satunya? Menurut kesimpulan ini sangat mungkin. Kemudian, Mengkir bergabung dengan dan Taixuan lagi, yaitu membiarkan Long Er kembali. Ketika memikirkan tempat ini, Chen Nan merasa sedikit konyol. Apakah itu berarti bahwa Long Er kembali saat itu, dan Taixuan menggantikan Mengkir memberi kelahiran Yi? Chen Nan merasa sedikit memerah. Menghadapi anak perempuan ini dengan sangat canggung. Sejauh ini dia benar-benar percaya. Ini pasti daging dan darah mereka sendiri. Tapi si kecil sudah terlalu lama hamil, sebenarnya sudah lebih dari 10 tahun. Si kecil menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Chen Nan merasa sedikit tidak wajar di hadapan putri kecil yang aneh ini dan bertanya, Yi, bagaimana kabar ibumu? Hihi, kedua ibu baik-baik saja. Selesai, dilihat melalui hantu kecil yang pintar ini, Chen Nan tersenyum dan bertanya dengan dalam. Ayah, pergi dan selamatkan saudaranya. Dia dibawa pergi oleh iblis kecil yang mengendarai harimau putih. Berbicara di sini, Yi memiliki ketakutan yang berkepanjangan, akhirnya aku melarikan diri. Lebih lama dibawa pergi. Chen Nan terkejut. Tidak, ini adalah saudara kosong. Sekarang di luar kacau, banyak orang berkelahi. Kosong. Ah, tubuh Chen Nan bergetar untuk sementara waktu, dan dia hampir tidak jatuh. Sepertinya, putra lain. Ya, itu adalah saudara lelaki kosong yang lahir bersamaku. Gadis kecil itu menatap Chen Nan sambil tersenyum, bagaimana caranya terlihat seperti hantu peri. Chen Nan sudah mengerti bahwa putra yang pasti telah menyerap kekuatan Rupture Sword. Adikmu tertangkap, kenapa kamu tidak khawatir? Chen Nan bertanya kepada peri itu. Karena aku tahu mereka tidak akan melukai saudaraku untuk saat ini, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan saudaraku. Mereka ada di luar. Aku ingin melarikan diri dan meminta bantuan. Aku harus menunggu ayahku di sini. Aku lupa memberitahu ayahku saudaraku dan aku telah jauh dari rumah selama beberapa bulan, hanya untuk menemukan ayahku. Aduh, dapatkah kau menemukan jus? Ayah, aku lapar. Omong-omong, Xiao Yi menggigit empeng kosong, dengan menyedihkan. Memandangnya, bocah ini, berapa usianya? Sebenarnya bermain jauh dari rumah, benar-benar dua orang lelaki yang tidak tenang. Chen Nan mengambil beberapa buah peri dari dunia batin dan memberikannya padanya, lalu menjemputnya dan bergegas keluar. Di luar hutan abadi, memang ada banyak tokoh. Chen Nan menyelinap keluar dengan tenang, dan ketika dia memperhatikan dengan seksama, ekspresinya tetap untuk beberapa saat. Dia bahkan melihat Xiao Chengxi untuk waktu yang lama. Dan dia sepertinya di penjara di udara, tidak bisa bergerak. Sial, Demeng, kamu benar-benar menipu terlalu banyak. Chen Nanhuo membanting, membuka kekuatan asli ruang dan waktu, dan menghilang seketika, lalu tiba-tiba muncul di atas bentuk tersembunyi kepala Demeng, dan sepasang kaki besar menginjaknya tanpa peduli. Turun. Demeng merasakan sesuatu yang berbeda, mendongak dan melihat bahwa sepasang kaki tumbuh lebih besar, dan segera dicetak di wajahnya. Sial, dia hampir pingsan.